Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, kita kembali di acara Healthy Corner, program yang membahas tentang dinamika kesehatan, dan kali ini masih tentang tema pandemi Corona. Alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita dua narasumber yang akan mengupas. Tema kita kali ini adalah tentang menghindari penularan COVID pada petugas medis di rumah sakit dan klinik. Dan terutama tentu adalah berkisar mengenai bagaimana kemudian dinamika di Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah. Dan saya bersyukur di kesempatan kali ini kita sudah hadir untuk membahas tema ini. Beliau yang pertama adalah Dr. Agus Widiatmoko, spesialis penyakit dalam Magister Sains. Assalamualaikum Dr. Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara Healthy Corner, Dr. Agus. Alhamdulillah. Dr. Agus yang nanti kita panggil dengan Pak Agus. Beliau adalah dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta, sekaligus juga di FKIK UMI. Dan narasumber kita yang kedua adalah Dr. Ekorini Listiawati, Magister Manajemen Rumah Sakit. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Dr. Ekorini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ekorini ini aktivis sekali. Beliau kader Muhammadiyah yang sangat aktif dalam manajemen pelayanan kesehatan. Saat ini beliau juga sebagai salah satu di Muhammadiyah COVID-19 Command Center, terutama di bidang pelayanan kesehatan. Beliau juga keseharian manajemen di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta. Baik, Dr. Agus dan Dr. Ekorini, saya kira saat ini perkembangan COVID-19 di Indonesia, kalau kita kemudian merujuk pada tanggal 2 Maret waktu Presiden menyampaikan 2 warga di Depok positif. Kira-kira sejauh ini perkembangan COVID di Indonesia seperti apa, Dr. Agus? Ya, kalau kita melihat di tampilan di sini, saat ini di Indonesia sudah ada 12.776 kasus yang dikatakan positif ya. Dan di sini kita tampilkan bahwa yang meninggal sekitar 930 dan yang recovery sembuh sekitar 2.381. Dari data ini memang satu, yang recovery kita semakin meningkat. Yang kedua, kasusnya juga semakin meningkat. Dan angka kematian kita memang masih cukup tinggi ya, di angka hampir sekitar 8% kita angka kematian di COVID ini. Termasuk cukup tinggi di beberapa negara-negara yang terimbas oleh infeksi ini. Kalau kemudian kita bandingkan dengan progresnya dari tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 8 Juni ini, kira-kira ini perkembangan virus corona atau pandemi corona ini siklusnya masih naik atau sudah mulai berada di puncak, Dr. Agus? Kalau secara natifnya kelihatannya kalau lihat grafik masih naik ya, masih akan naik. Dan kalau dilihat dari ilmu virologinya sendiri, virus ini setelah paling tidak nanti generasi ketujuhnya lah ibaratnya. Sejak pertama kali masuk itu dia baru akan balik lagi ke generasi yang pertamanya lagi. Nah, setelah itu dia akan terjadi penurunan karena kemampuan imunitas sebagian besar masyarakat sudah mulai lebih baik. Ya. Nah, kalau kemudian kita lihat di awal tentu kita pahami penularan virus ini droplet ya. Melalui percikan. Nah, kalau kemudian kita lihat perkembangan saat ini, Dr. Agus, kira-kira apakah masih demikian atau ada perkembangan terkait dengan penularan virus corona ini? Iya. WHO masih menganggap droplet sebagai utama. Memang ada beberapa laporan mengatakan aerosol. Artinya sudah mulai, kalau aerosol itu airborne disease. Namun demikian, klaim bahwa ini aerosol belum dibuktikan. Memang ada virus ditemukan. Virus ditemukan secara aerosol di butiran-butiran yang lebih kecil daripada droplet. Namun apakah virusnya itu viable atau tidak? Tidak dilakukan pengecekan. Nah, ini yang belum diketahui secara pasti. Sekali lagi kita ini berhadapan dengan sesuatu hal yang baru ya, sehingga penelitian terus saja berjalan. Namun demikian, ini menunjukkan bahwa ada partikel yang lebih kecil dari droplet yang kita sebut sebagai aerosol yang memang ada kandungan virusnya. Hanya belum dipastikan virusnya ini hidup atau tidak, itu saja. Ya, oke. Bu Ekorini, kalau kemudian tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Agus,
bahwa sebagian tentu masih meyakini sebagai droplet, tapi ada yang meyakini sebagai aerosol. Kalau Rumah Sakit Muhammadiyah sendiri yang kita ketahui sejauh ini, bagaimana kemudian, apakah protokol yang mereka gunakan sudah menggunakan referensi yang mana? Apakah menggunakan referensi droplet atau aerosol atau apa, Bu Eko ini? Ya, terima kasih Mas Budi. Untuk Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah saat ini mungkin sebagai informasi total Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah itu 107 di Indonesia. Untuk klinik ada 235 dan Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang sudah menangani kasus COVID ini ada 75 rumah sakit. Nah, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah ini menerapkan beberapa semacam zona, penetapan zonasi. Jadi zona mana yang nanti masuk zona merah, kemudian zona kuning, zona hijau, kemudian masing-masing APD-nya ada level 1, level 2, dan level 3, tergantung dari zonanya itu sendiri dan tindakan yang dilakukan. Nah, ini yang kita harapkan mampu melindungi staf medis, staf kesehatan dalam menghadapi pasien, dalam menangani pasien. Salah satu yang juga dilakukan adalah semua rumah sakit sekarang sudah menerapkan kawasan wajib menggunakan masker. Ya, tidak hanya bagi termasuk kami petugas kesehatan, termasuk kita hari ini, itu juga menggunakan masker. Nah, masyarakat yang masuk ke rumah sakit itu juga wajib menggunakan masker. Nah, ini saat perlindungan tidak hanya sebagai kepada petugas kesehatan saja, ya Dokter Agus, tapi juga kepada masyarakat. Jadi relatif rumah sakit itu aman, karena masyarakat yang masuk pakai masker, kami petugas kesehatan juga pakai masker. Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Jadi kemudian para petugas pun kemudian dan juga pengunjung juga wajib menggunakan masker ya. Betul. Hari ini. Baik, saya tertarik tadi angka Rumah Sakit Muhammadiyah yang sudah berpartisipasi di dalam proses penanganan COVID. Jadi dari 137 Rumah Sakit Muhammadiyah sudah ada berapa tadi Bu Eko ini? 75 yang menangani. Sampai saat ini sudah 75 ya? 75 yang kalau menangani. Kita kemudian runut persebaran dari 75 itu dari mana ada? Kalau ada Sumatera, Kalimantan? Hampir di semua provinsi ada. Kebetulan Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah itu tersebar dari semua provinsi. Dan masing-masing provinsi sudah ada sebarannya di mana rumah sakit tersebut menangani kasus COVID ini. Mungkin kalau kita ingat kembali pada saat awal lalu, pimpinan pusat Muhammadiyah hanya menunjuk rumah sakit 15 rumah sakit. Di awal ya? Di awal, tanggal 5 Maret. Jadi tanggal 2 Maret itu ditemukan kasus pertama di Indonesia. Tanggal 5 Maret Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah sudah membentuk Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Nah, Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyebutkan 15 rumah sakit siap. Tapi pada saat itu kami menyiapkan 20 rumah sakit. Dalam perjalanannya 20 ini bertambah menjadi 75 yang sudah menangani dan yang sudah menyatakan siap 79 sebenarnya. Tapi 4 diantaranya itu belum mendapatkan kasus. Tapi yang siap 79 tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pak Agus, apakah kemudian seperti yang sampaikan Bu Eko tadi, saya kira menarik ya ketika kemudian bagaimana perkembangan Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah sendiri yang bergerak naik kuantitasnya dari 15 di awal menjadi 20 menjadi 75. Apakah ini memang mencerminkan perkembangan kasus ini sudah merata di seluruh wilayah Indonesia, Pak Agus? Iya, saya kira itu menggambarkan bahwa infeksi ini memang termasuk contagious infection ya, jadi cepat sekali menyebarnya. Kita bisa bayangkan hampir seluruh negara di dunia terimbas, nah, apalagi di negara kita ini juga saya yakin tadi dengan gambaran pertambahan rumah sakit yang diutarakan oleh Dr. Eko ini tadi itu menunjukkan bahwa di Indonesia pun persebarannya juga sudah merata ya. Di hampir di seluruh provinsi kita sudah ada kasus corona dan alhamdulillah Rumah Sakit Muhammadiyah bisa turut andil untuk memberikan layanan kesehatan bagi pasien-pasien yang terkena infeksi virus COVID-19 ini. Ya, baik. Cepat ya, tapi super spreader. Super spreader ya? Iya. Super spreader ya? Ya, ini kecepatannya yang sungguh sangat luar biasa. Ya, oke.
Baik, Pak Agus dan Bu Eko ini saya kira menarik tentang bagaimana penyebaran virus corona ini dan peran Rumah Sakit Muhammadiyah di dalamnya. Kita akan kembali tentu setelah iklan yang satu ini, jadi kita akan kembali dulu Pak Agus dan Bu Eko ini. Baik, pemirsa TVMU, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini.